Kita ke informasi lainnya, Tribuners. Fakta baru sidang Tipikor, Brampi Mariol Kosu sebut Petrus Fathlolon bukan komisaris utama. Fakta baru terungkap dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana penyertaan modal PT Tanimbar Energi atau TE di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT, Brampi Mariol Kosu dengan tegas mengatakan Petrus Fathlolon tidak pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Tanimbar Energi saat badan usaha milik daerah tersebut didirikan pada 2012. Pernyataan itu sekaligus membantah keterangan saksi sebelumnya, Matias Malaka, yang menyebut dirinya menggantikan Petrus Fathlolon sebagai komisaris utama sesuai akta pendirian perusahaan pada periode tersebut. Dalam kesaksian di persidangan, Brampi yang saat ini menjabat Sekda KKT mengungkap bahwa pada 2012 dirinya menjabat sebagai PLT Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan pengetahuannya saat itu, Komisaris Utama PT Tanimbar Energi adalah Bitzail S. Temar yang juga menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara Barat yang saat ini nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 2019. Tentu hal ini jika merujuk pada keterangan saksi sebelumnya bertentangan dengan pasal 76 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus baik milik swasta maupun milik negara atau daerah maupun pengurus yayasan bidang apapun. Tak hanya soal jabatan, Brampi juga menyebut bahwa pada periode awal pendirian itu tidak ditemukan dokumen standar operasional prosedur atau SOP maupun bisnis plan sebagai dasar pengelolaan PT Tanimbar Energi. Bahkan hingga 2025 saat dirinya menjabat sebagai Sekda dan Alwiyah Faldun Alaidrus sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati KKT, pihak direksi tidak pernah mengajukan konsep perencanaan untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Menanggapi keterangan dalam kesaksian ini, advokat dari terdakwa dalam perkara PT Tanimbar Energi, Cornelis Serin, langsung memberikan bantahan keras. Menurutnya tidak benar jika disebutkan bahwa SOP, RKA hingga dokumen perencanaan bisnis tidak ada sampai 2025. Ia menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah tersedia sejak 2020, tepatnya pada masa kepemimpinan Johanna Joyce Julita Lololuan sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019 hingga 2023. Ia menyebut dokumen-dokumen itu telah diminta oleh Kejaksaan Negeri KKT sejak 2023 dan bahkan dilakukan penggeledahan serta penyitaan pada 2024 terkait perkara PT Tanimbar Energi. Namun yang menjadi sorotan, menurutnya dokumen tersebut kini disebut tidak berada lagi di kejaksaan. Atas kondisi itu, pihaknya menduga adanya penghilangan barang bukti dan meminta agar hal tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sidang yang sama, Brampi Mariol Kosu juga memperkuat penegasan Petrus Fathlolon terkait disposisi atas permohonan penyertaan modal tahun anggaran 2022, di mana disposisi saat itu, kata Petrus Fathlolon, ditujukan kepada Sekretaris Daerah atau Sekda untuk diproses sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan kepada bagian keuangan untuk melakukan pencairan langsung. Menurut Brampi Mariol Kosu, jika disposisi berbunyi diproses sesuai mekanisme, maka langkah yang harus dilakukan adalah melakukan kajian terlebih dahulu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.